Saya contoh 4. Kesatu ini Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah. Kitabnya kitab Tarikh At-Tabari dan Tafsir At-Tabari. Semua ulama mengetahuinya. Mustahid mutlak mustakil beliau. Ahli hadis, mu'arikh, ahli tafsir, ahli hadis, segala macam ini ahli segala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Shagir, Sunan Al-Ausad, Sunan Al-Kabir dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa, tahun 260. 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya. Setelah ini 260. Ada lagi anaknya 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari sampai Imam Al-Hakim ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360, jadi umurnya 100 tahun panjang Imam Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir At-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab dalam kitabnya Imam At-Tabarani diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah. Dalam jangka waktu 120 tahun cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Siapa namanya? Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan keiman. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah. Artinya umurnya beda antara 16 atau 18 tahun dengan Imam At-Tabarani, ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mustahid, ulama dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shagir, Sunan Al-Ausad, Mujam Al-Ausad, Mujam As-Shagir, Mujam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mustahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama yang hidup 100 tahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Mandah, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul Sahih itu orangnya ada, harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang. Dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, tidak ada lagi. Al-Adabul Baihaqi, tidak ada lagi namanya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hafidh Imam Al-Hakim, tidak terdaftar lagi, tidak tertulis lagi. Sekian banyak ulama-ulama yang hidup di Irak dan sekitarnya
tidak ada satupun yang meriwayatkan yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Isa. Jangankan sebagai mustahid mutlak, jangankan sebagai ulama